Ulama Kabupaten Jepara ke-32. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Mujib Kulyubi Al-Hafidz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-adqiya wat tabi'ina lahum wal awliya min yaumina hadza ila yaumil baqa. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, panutan kita, Rais Syuriah PCNU Jepara, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ubaidillah. Lengkapnya siapa, Pak? Itu kan? Kiai Haji Ubaidillah Nur, ya. Mbah Ubaid. Karena di Jawa Tengah itu ada dua. Rais Surah Jawa Tengah juga Mbah Ubaidillah Sodakoh, kalau ini Mbah Ubaidillah Nur. Gitu. Calon Rais Jawa Tengah ya. Alhamdulillah. Oke, amin. Cocok. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Jepara, Mbah Hayatun beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang hadir di sini. Yang saya hormati hadirin hadirat semuanya dari Bandom dan lembaga yang sempat hadir di arena ini, dan seluruh tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya meskipun sedikit terlambat untuk bisa hadir di tengah-tengah majelis ini dalam rangka menghadiri Konfercap PCNU Kabupaten Jepara, yang secara organisatoris sesungguhnya sudah cukup. Di tengah-tengah kita ada dari PWNU, dari unsur pengurus wilayah NU, sesungguhnya sudah cukup. Tetapi saya tahu Jepara ini memang selalu ingin tampil beda. Sudah ada PW masih saja memaksa PBNU untuk datang ke sini gitu. Dan saya tahu gayanya Mbah Ubaid serta Pak Hayatun itu hakikatnya orang yang tidak demokratis, orang yang otoriter, dan sayalah korban beliau yang berkali-kali untuk dipaksa itu gitu. Saya korbannya, tapi anehnya saya dipaksa selalu mau lama-lama gitu. Karena sungguh saja saya punya pengalaman yang sangat ajib, luar biasa, Masya Allah. Pengalaman pribadi saya dipaksa oleh Mbah Ubaid ini. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya sedang ngisi acara bertubi-tubi di Jawa Timur. Itu harus saya isi di 4 tempat, masih 2 kurang 3 lagi. Saya dibel beliau, Mbah, sampean malam ini harus di Pangkalan Bun gitu. Loh, bagaimana ceritanya? Wong saya masih ada jadwal di Jawa Timur 3 lagi. Udahlah, itu biasa. Lek Pangkalan Bun itu rawat tono, tenanan gitu. Itu maksa betul beliau itu. Bahkan saya nggak boleh pulang ke Jakarta, dibelikan tiket oleh beliau dari Surabaya langsung ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu mana? Kalimantan Barat ya? Kalimantan Tengah. Itu akhirnya saya badalkan yang 3 di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya. Saya terus terbang ke Pangkalan Bun karena sam'an wa ta'atan kepada Mbah Ubaid, karena beliau Rais Syuriah Jepara yang konon banyak walinya. Saya khawatir, walaupun saya nggak yakin beliau itu wali, cuman saya khawatir jangan-jangan ini keturunan wali gitu. Keturunannya saya takut, apalagi jangan-jangan beliau wali. Ini saya khawatir lagi. Akhirnya saya terbang ke sana, sampai ke sana terus dipanel dengan orang Palestina. Waktu itu dipanel dengan ceramahnya dengan orang Palestina yang datang ke Indonesia. Selesai terus saya
sampai sehari, besoknya pulang, saya itu batin, Pak. Gusti Allah, saya kok batalkan 3 tempat, terus 1 tempat di sini. Ini apa hikmahnya? Saya mikir, ini apa keramatnya? Kok saya nggak ngelihat keramatnya Mbah Ubed sampai sekarang, ya Allah gitu loh. Tunjukkanlah apa keramatnya Mbah Ubed ini, ya Allah gitu loh. Kalau beliau wali atau keturunan wali dari Jepara, pasti akan nampak. Ternyata betul, Pak. Beliau itu akhirnya menunjukkan keramatnya. Apa itu? Nggak nyangka-nyangka saya itu diajak kepada seseorang yang beliau juga belum kenal waktu itu. Ditunjukkan apa? Saya ditunjukkan ke tempat batu akik yang banyak sekali. Bahkan secara spesial beliau begini, ini batu akik bukan untuk sampean Bang Mujib, terus ini nanti untuk Pak Kiai Ma'ruf Amin. Loh, beliau nggak seneng kok. Saya yakin kalau pemberian saya pasti senang. Sampaikan ojo mbok entit. Nggak percaya aku itu. Itu beliau gayanya begitu. Sama saya wis makso masih nggak percaya lagi gitu loh. Masya Allah. Saya pikir itu hanya dikasih batu akik Pangkalan Embul 3-4 biji. Ternyata enggak. Beliau punya kolektor di sana itu melalui orang itu suruh bawa saya, Pak, di pesawat itu ada 5 kilo batu akik itu. Akhirnya saya mikir, oh ini toh keramatnya Mbah Ubed itu, ternyata beliau punya simpanan batu akik Pangkalan Embun itu 5 kilo, Pak. Itu suruh bawa saya. Sampai sekarang tak jadi kenangan itu, Mbah. Tak masukkan ke akuarium, tapi yang Kiai Ma'ruf Amin wis tak foto, wis tak kene jenengan waktu itu fotonya langsung dipakai oleh Kiai Ma'ruf Amin. Gara-gara pakai cincin itu, maka beliau jadi wakil presiden. Ini mahal syahidnya. Jadi gara-gara pakai cincinnya yang dikasihkan Mbak Ubed itu, maka beliau terpilih menjadi wakil presiden. Waktu itu belum wakil presiden, Pak, masih Rois Am. Subhanallah, luar biasa. Jadi yang dikasih cincinnya saja langsung diangkat oleh Allah. Apalagi Mbah Yatun yang masih saudaranya sudah divonis, pokoknya ganti aku ya. Insya Allah jadi. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Itu kehebatan Mbah Ubed dan seluruh karomatnya Jepara itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa agenda nasional kita insya Allah akan terus berjalan dengan mohon ridho dan izin dari Allah serta restu dan doa panjenengan sedoyo. Insya Allah tanggal 23, 24 dan 25 akan berlangsung Muktamar NU yang ke-34 insya Allah di Lampung. Tapi sampai sekarang memang belum dapat izin restu resmi dari pemerintah, dari negara berkaitan dengan COVID-19. Apakah sudah memungkinkan atau belum, kita manut dan kita menunggu izin dari negara. Bapak Ibu yang saya hormati, Muktamar ini akan menjadi majelis dan ajang tertinggi membuat kororot keputusan-keputusan yang di NU ini. Yang tertinggi adalah Muktamar ini. Muktamar ini akan menentukan bagaimana nasib NU ke depan, bukan hanya memilih ketua umum dan Rois Am Syuriah, itu hanya sebagian agenda kecil dari banyak agenda-agenda yang lainnya. Kenapa ini saya sampaikan di forum ini? Karena tidak boleh di antara kita, siapapun kita dan apapun level tingkatan kepengurusan kita, apakah cabang, apakah wilayah, apakah MWC, apakah ketua umum PBNU sekalipun, atau bahkan Rois Am Syuriah PBNU sekalipun, yang tidak suka dengan kebijakan muktamar dan kemudian mengganggu, merubah muktamar, itu tidak boleh. Ini kesempatan bagi kita, siapapun yang tidak puas dengan hasil muktamar yang lalu di Jombang, silahkan ditulis apa persoalannya dan usulkan ke muktamar ke-34 di Lampung yang akan datang ini. Keputusan muktamar hanya bisa dirubah oleh muktamar yang akan datang. Siapapun tidak bisa merubah. Oleh karena itu maka mungkin di antara kita yang pengurus cabang atau pengurus wilayah, oh iya, yang saya hormati pengurus wilayah tadi belum saya sebutkan, Pak Sohib dan Pak Nasrullah. Pak Nasrullah ini juga saya kenal lama sejak di Maroko. Beliau alumni Lirboyo yang S1, S2, S3-nya di Maroko, Maghrib sana. Saya ketemu dengan beliau beberapa kali.
Saya tidak alumni Maroko, tapi kalau beliau asli alumni Maroko dan doktornya itu doktor yang langka, manusia langka beliau. Karena doktornya itu doktor maqasidus syariah, dan di Maroko itu yang spesial itu adalah doktor fikih maqasidus syariah. Doktor usul fikih apa fikih itu namanya? Usul ya, doktor usul fikih maqasidus syariah. Beliau di sana dan saya kebetulan beberapa kali ke sana. Karena anak saya ada 2 di Maroko, tapi yang satu sudah selesai S2, yang satu masih di sana. Dan beliau kebetulan hari ini mewakili PW juga, mewakili PW, selain tuan rumah, mewakili PWNU. Saya kira perlu dirawat orang-orang yang aneh dan langka seperti Pak Nasrullah ini. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan jangan sakit-sakit, apalagi mati, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan, kita rawat ya. Tadi sampai mana? Oh, siapa yang tidak rela dan tidak senang dengan keputusan muktamar, maka silakan dicatat, dititipkan kepada PCNO atau siapapun yang akan mengikuti muktamar dan akan kita usulkan, didiskusikan, dirubah di sana nanti. Itu yang tertinggi. Kegiatan muktamar itu sesuai dengan ADART adalah 5 tahun sekali, kecuali pada tahun ini ada kemunduran 1 tahun lantaran keadaan COVID yang tidak memungkinkan. Jadi bukan karena disengaja oleh PBNU, tetapi andai diadakan pun tidak akan dapat izin 1 tahun yang lalu karena COVID sedang besar-besarnya. Kemudian majelis yang kedua, majelis musyawarah yang kedua itu adalah Munas dan Konbes, musyawarah nasional dan musyawarah nasional dan konferensi besar alim ulama. Ini diadakan minimal 2 tahun sekali dalam 1 periode. Alhamdulillah periode Kiai Said yang kedua ini sudah mengadakan Konbes dan Munas sebanyak 4 kali. Yang 3 langsung online, yang 1 daring. Ini juga merupakan majelis tertinggi kedua setelah muktamar. Siapapun yang ingin merubah hasil muktamar silakan menyampaikan ke Munas. Setelah Munas dan Konbes nanti akan disampaikan ke muktamar oleh pengurus cabang atau oleh pengurus wilayah. Nah, yang terakhir yang ini saya sampaikan, selain ADART, selain pedoman organisasi, yang sering kita lupakan, kororot kita, rel kita di Nahdlatul Ulama itu ada ahkamul fuqaha atau bahthul masail. Ini yang harus kita hidupkan. Alhamdulillah di beberapa cabang dan wilayah hidup, tetapi di beberapa cabang dan wilayah ini tidak hidup. Bapak Ibu sekalian, penting menghidupkan bahthul masail yang oleh PBNU, oleh Lajnah Falakiyah dan Lajnah Ta'lim wan Nashr itu sudah dibukukan menjadi kitab buku namanya Ahkamul Fuqaha, Solusi Hukum Islam. Karena kita tahu bahwa sejarah konsultasi agama dan peradaban di NU itu tergambar nampak sekali di dalam kitab Ahkamul Fuqaha ini. Sejak NU ada, maka ulama-ulama di Suriah NU itu ditanya soal kemasyarakatan, soal politik, soal ekonomi, dan soal akidah, serta soal bernegara itu ada dirangkum semuanya, dimodifikasi dalam kitab Ahkamul Fuqaha ini. Saya ingin sampaikan di sini, mumpung kita ada konvercap, bahwa ada satu keputusan di dalam kitab Ahkamul Fuqaha yang patut kita renungkan dan kita rujukan kita sebagai umat yang berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, ialah ketika tahun 1936 Indonesia belum merdeka, NU sudah lahir. Indonesia belum merdeka karena Indonesia itu merdeka tahun 1945, maka NU sudah lahir karena NU lahir tahun 1926. Kemudian tahun 35, 34, 33 kiai-kiai kita yang tergabung dalam Suriah itu semacam ada isyarat, ada ilham dari Allah bahwa Indonesia ini akan merdeka. Indonesia sebentar lagi akan ditinggalkan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Maka kiai-kiai kita berembuk, nanti kalau betul Indonesia ini akan merdeka, apa bentuk negaranya? Apakah negara Islam? Apakah negara kebangsaan? Apakah negara suku? Adalah hanya wifik, yang ada adalah jimat.
Yang percaya dengan Wifik, Jimat, Jaljalut itu tidak mungkin selain orang Nahdlatul Ulama. Maka beliau gelisah ketika akan merdeka, bentuk negaranya ini apa? Dan sampai sekarang keputusan itu dijadikan pijakan oleh para kiai-kiai kita dan oleh para pejabat-pejabat kita, pemangku negara ini. Ternyata mereka Bakhtul Masail di Banjarmasin ketika muktamar yang ke-11 tahun 1936, mereka bermusyawarah dan beristikharah sampai sekarang dibukukan di dalam kitab Ahkamul Fuqaha. Itu mereka menemukan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang bunyinya kullu mahalin qadara muslimun sakinun fihi ma'a imtina'il harabiyin sara daro islamin kal Java wal Batawi. Setiap tempat yang dihuni oleh orang Islam aman, tentram, bisa beribadah, tidak diganggu-ganggu oleh kafir harbi, ini sudah namanya negeri yang damai seperti Jawa dan Betawi. Jadi kalau kita menjadi orang NU itu jauh dari pemikiran negara Islam, itu sudah kelewat. Sebelum Indonesia merdeka, maka pendahulu kita, para kiai-kiai Syuriah NU dulu itu sudah memikirkan dan sudah menemukan bentuknya, bukan negara Islam. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang NU yang baru jadi pengurus NU tapi ikut rapat Khilafah Islamiyah misalnya, atau ikut rapat mendirikan khilafah, itu namanya orang NU rasa HTI yang seperti ini. Ini yang tidak kita inginkan. Bentuk negara ini sudah dipermanenkan dalam kitab Ahkamul Fuqaha, hasil musyawarah dan istikharah para kiai-kiai terdahulu. Inilah yang meletakkan fondasi kiai-kiai terdahulu itu, keseimbangan antara mengamalkan dan mencintai agama dan keseimbangan antara mencintai dan mensejahterakan bangsa dan negaranya. Di NU tidak bisa dipisahkan, Pak Polisi dan Pak Tentara, antara mas'uliyah diniyah di dalam pundak kanannya, tanggung jawab keagamaan, dan mas'uliyah watoniyah di pundak kirinya, tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan. Ini hebatnya kiai-kiai kita dulu. Tidak seperti di Timur Tengah yang lebih berat, Pak Nasrullah, yang alumni Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, di 5 negara Islam banyak masyayikhnya, banyak sufinya, banyak mu'alif kitabnya, tetapi mereka rata-rata hanya memikirkan agamanya saja, sehingga satu kiai dengan jamaahnya bertentangan dengan kiai dan jamaah yang lain. Karena tidak ada merasa tanggung jawab sebelah kiri, mas'uliyah watoniyah. Sementara di negara barat, Inggris, Amerika, Belanda, Prancis misalnya, itu mas'uliyah watoniyah di sebelah kirinya terlalu tinggi dan tidak menjadikan agama menjadi faktor pendukung bersama-sama. Indonesia tidak. Agama harus berjalan 100%, tapi negara dan bangsa harus aman 100%. Ternyata di dalam muktamar ke-11 Banjarmasin, kiai-kiai kita semakin ngambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, Bapak Ibu sekalian. Ternyata beliau juga mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ternyata ada tulisan beliau Imam Ghazali yang ini jadikan rujukan dan pegangan utama oleh kiai-kiai NU. Apa kata Imam Ghazali? Ad-dinu wal mulku taw'ammani faddinu aslun wal mulku harisun famala aslalahu famahdumun famala harisalahu fadaiun. Agama dan negara itu seperti dua hal yang kembar. Faddinu aslun wal mulku harisun, agama menjadi pokok pangkal dan negara menjadi penjaga. Famala aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak ada pokok pangkalnya maka dia akan hilang. Famala harisalahu fadaiun, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan sia-sia. Dalam kata lain, di sini ada Pak Polisi dan Pak Tentara, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Tentara, Pak Polisi membutuhkan NU dengan seluruh perangkatnya. Sebaliknya, NU dan ulamanya membutuhkan Pak Polisi, Pak Tentara, Wali Kota, dan Rambil dan yang lain-lainnya. Ini harus bersinergi, ini harus kompak
ini harus rukun. Dan alhamdulillah di Jepara ini saya bukan yang pertama dan terakhir Bapak sekalian datang ke sini. Saya punya catatan sejarah dengan Jepara ini, dengan PCNO-nya itu. Beberapa kali saya datang ke sini dan beberapa kali saya sudah dipameri oleh Pak Yatun dan Mbah Ubed bahwa Jepara mendapatkan penghargaan dari Polda. PCNO-nya termasuk lembaga yang terpengaruh nomor 1 untuk mengadakan perdamaian di Jawa Tengah. Alhamdulillah. Masih berlaku itu, Pak? Masih ya? Masih. Saya kira ini bukan PCNO yang hebat, tapi yang hebat adalah Rois Suriahnya yang hebat ini. Rois Suriahnya yang hebat ini dan ketua PCNO yang hebat ini, alhamdulillah. Jadi pengalaman saya di Jepara ini beberapa kali saya datang, Pak Kapolsek dan Pak Danramil. Perkenalan saya dengan Pak Ubed dan Pak Yatun itu karena ada sengketa di Karimun Jawa. Di sana sudah ada bangunan besar dibangun oleh Wahabi konon katanya, tetapi nggak dapat izin sehingga meresahkan sekali. Dan saya tidak tahu siapa yang mendatangkan. Tahu-tahu saya sampai Semarang dan kemudian saya diajak diculik ke PCNO, datang jam 1 malam masih ditunggu oleh Pak Yatun, oleh Pak Ubed itu. Dan alhamdulillah selesai dan itu tidak diteruskan, selesai sudah. Yang kedua, saya dipaksa lagi oleh Pak Ubed waktu ada harlah di MWC mana, Kiai Said nggak datang, itu juga saya dipaksa lagi oleh Kiai Ubed. Dan alhamdulillah paksaan beliau saya ikuti juga. Yang ketiga MKNO yang undang Mbah Yatun. Mbah Yatun lucunya begitu saya datang, saya ngopi-ngopi, saya bel Pak Kiai Ubed ini Suriahnya di hotel apa itu yang punya orang Ansor itu. Sahendra itu ya. Saya undang Pak Kiai Ubed untuk ngopi-ngopi, begitu datang sampai untuk apa Pak Mujib kesini? Loh, saya diundang untuk MKNO. Loh kok saya nggak tahu? La ilaha illallah. Ternyata waktu itu nggak rukun antara Rois Suriah dan Tanfidiyahnya itu. Kok bisa itu? Jadi saya melihat dinamika hubungan antara Rois Suriah dan Tanfidiyah di PCNO ini, ini lucu. Sering berantem tapi sering rukun juga gitu. ini lucu. Nggak tahu saat ini kelihatannya rukun tapi jangan-jangan hatinya sesungguhnya berontak juga. Saya tidak tahu. Ini lucunya PCNO Jepara ini kayak begitu. Padahal itu masih saudara itu. Nah, tapi mudah-mudahan itulah dinamika NU, sering sekali gegeran tapi sering kali gergeran itu loh. Itulah maka pada cabang NU Jepara sekarang ini saya mengucapkan selamat dan tentu sebelum demisioner nanti atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan pengabdian khidmah yang sudah dilakukan oleh Rois Suriah beserta jajarannya, beserta oleh Ketua Tanfidiyah beserta jajarannya. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat dan mudah-mudahan amal ibadah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu doa kami ketika kita bersama-sama di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama-sama juga bersama dengan NU dan lebih-lebih mudah-mudahan kita akan diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena kita sudah mencoba untuk berkiprah dan memberikan kontribusi untuk Nahdlatul Ulama. Percayalah bahwa kalau kita serius mengurusi Nahdlatul Ulama, maka akan berlaku apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ridwan Abdullah sebagai pengarang pencipta logo NU. Kata beliau, jangan takut tidak makan mengurusi NU, maka apabila kita lapar, maka komplainlah kita kepada beliau kalau masih hidup. Kalau beliau masih mati, maka silakan komplain ke kuburannya. Itu kata Kiai Ridwan Abdullah yang mengarang logo NU yang diminta oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan akhirnya beliau istikharah 3 hari 3 malam. Setiap malam selama istikharah itu beliau menemukan di langit yang biru itu gambar logo NU seperti yang sekarang kita lihat. Seperti yang sekarang kita lihat itu motivasinya dan filosofinya sangat besar sekali. Yang paling pokok yang sering tidak terdeteksi oleh kita dan tidak kita ambil pelajarannya adalah
yang ingin saya sampaikan di sini ini sudah ada di buku, bahwa ternyata beliau menulis Nahdlatul Ulama dalam logo itu ada kata-kata dotnya yang melingkari mana logonya? Dotnya itu melingkari dunia. Dotnya itu melingkari dunia. Kalau lain-lainnya di lambang-lambang itu sudah ada terjemahnya di buku-buku NO, tetapi dotnya ini yang jarang diungkap oleh para kiai-kiai. Dotnya itu selalu memanjang bolongannya dan itu melingkari dunia. Ternyata filosofinya kata Kiai Ma'ruf Amin, dot itu diambil dari hadis Nabi, ana afsahu man nataqa bid-dot baida'ani min Quraisyin. Saya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot, hanya saja saya orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang yang paling fasih melafadzkan huruf hijaiyah. Artinya apa? Tugas NU kita di semua tingkatan dari PB sampai MWC bahkan sampai ranting itu adalah mendotkan dunia. Apa artinya? Membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia. Dan alhamdulillah periodisasi Pak Kiai Said ini sudah ada 34 PCI NO, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di seluruh belahan dunia ini. Sudah 34, alhamdulillah. Dan ini PCI NO itu sekarang bukan hanya pengurusnya orang lokal dari Indonesia, tapi rata-rata mereka punya Suriah, seperti di Maroko ini Pak Nasrullah ya, itu sudah ada orang yang asli, native, orang asal negaranya. Di Sudan itu sudah syekh di sana menjadi Rais Syuriah, di Maroko juga begitu, di Australia itu juga sudah ada orang Australia ASI menjadi pengurus NU. Bahkan di bukan di Mesir itu sudah ada PCI NO yang perang sampai sekarang di Afghanistan itu ada yang sekolah 19 orang perempuan semuanya lulus dibiayai oleh Pak Asad Said Ali. Dan kemudian kita tidak kuat lagi memberikan beasiswa. Kenapa? Ternyata orang Afghanistan itu makannya daging semuanya. Jadi nasinya sedikit, pokoknya dagingnya. Dikalkulasi itu Pak, makannya, padahal perempuan waktu itu sebulan itu untuk makannya saja itu nggak cukup 10 juta Pak. Itu untuk makannya, apalagi belum pakaiannya. Itu memang makannya bergizi semuanya, makanya orang gede-gede tinggi-tinggi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berkonvercap. Tadi sudah disampaikan tata caranya dan etikanya oleh Pak Kiai Ubed. Mudah-mudahan nanti yang terpilih al khairu makhtarahullah, yang terbaik adalah memang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai konvercap nanti tidak usah terlalu menyisakan konflik-konflik yang tidak berarti. Percayalah bahwa konvercap itu bukan satu-satunya memilih calon ketua, tetapi lebih dari itu kita juga akan membicarakan program, membicarakan apa kegiatan yang akan datang nanti. Percayalah bahwa nanti yang terpilih oleh kita semuanya di konvercap ini, insya Allah itulah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya selalu tutup dengan ucapan apa yang sering disampaikan oleh Gus Dur, wallahu a'lam bishawab wal khata'. Kalau Gus Dur ada wal khata'-nya. Terakhir, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Apa artinya itu, Pak? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, itu yang ngarang Kiai Ahmad Kendal. Susah diartikan dan susah diucapkan, tetapi saya mengartikan seperti yang sering diartikan oleh Kiai Mustafa Agil sesuai dengan konvercap kita hari ini. Saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Meskipun PCNU Jepara sering konflik, tetapi tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir walaupun sudah salam, saya yang jawab Mbah Ubed, apa yang dikeluh kesahkan soal Yaptinu, soal soal Isnu dan sebagainya. Ya kalau memang PBNU dibutuhkan, ya monggo kirim surat. Tidak diancam di forum ini, Pak. Awas nanti kalau pulang nggak disampaikan.
perasaan saya belum pernah saya terima suratnya itu, Pak. Sudah? Oh. Oh ya ini ya, ini enggak sama kan Surya dan Tanfidiahnya. Mbah Uben enggak mengikuti kok. Iya, tapi sudah lama ya. Sudah saya serahkan risalahnya Pak Marsudi Zuhud waktu peresmian MBJ Kalinyamatan selesai tahun. Ya sudah, alhamdulillah. Ya, kalau sudah selesai, insya Allah akan kita pelajari. Tapi enggak apa-apa. Itulah gayanya Mbah Ubed seperti itu, pokoknya. Meskipun umurnya sudah 80 tahun, tapi gayanya seperti komandan Banser. Pokoknya Masya Allah, semangatnya lahir batin. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian.